beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Dalam seri ke-419 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Bajil berdiri dengan tegar dalam cucuran air hujan yang bagai dimuntahkan dari langit hitam. Di tangan kanannya tergenggam pedang naga puspa yang mengeluarkan pamor berwarna kemerah-merahan. Wajah Empu Bajil ikut menjadi kemerah-merahan. Demikian pula sebagian dari pakaiannya yang basah kuyup. Tanah di sekelilingnya ikut berwarna kemerah-merahan. Dalam keadaan seperti itu, Empu Bajil lebih mirip seorang dewa pencabut nyawa dibanding manusia lumrah. Suaranya bergetar ketika berkata, "Ayo Arya Kamandanu, majulah. Jangan kepalang tanggung. Marilah kita rampungkan urusan lama kita. Kalau kau ingin mengambil kembali pedang naga puspa, ambillah. Rebutlah dari tangan Putong Bajil." Empu Bajil, bukan hanya kau yang bisa menggenggam senjata pusaka. Aku tahu pedang naga puspa adalah senjata yang ampuh. Tapi dia bukanlah satu-satunya senjata yang ampuh. Sekarang lihatlah. Lihat apa yang ada dalam genggaman tanganku ini. Empu Bajil terkejut sampai mundur beberapa langkah. Ia melihat Arya Kamandanu menggenggam sebilah keris yang memancarkan pamor berwarna kebiru-biruan.
Pamor itu nampak sejuk, tidak bernyala-nyala dengan terang. Namun begitu bukan berarti senjata keris di tangan Arya Kamandanu hanyalah senjata pusaka murahan. Nampak jelas senjata keris itu pun memancarkan kewibawaan yang ngegirisi atau mengerikan. Sesaat lamanya Empu Bajil memandang senjata keris di tangan Arya Kamandanu. Dia juga melihat sebagian wajah Arya Kamandanu berwarna kebiru-biruan. Demikian pula sebagian dari pakaiannya berwarna kebiru-biruan. Cahaya biru itu menyebar sampai kurang lebih 10 tombak jauhnya dari tempat Arya Kamandanu berdiri dengan tegak. Sekarang nampaklah dua pendekar berdiri berhadap-hadapan. Mereka berdiri dengan kokoh, bagaikan dua tonggak kayu hutan ratusan tahun umurnya. Dan mereka berdiri sambil menggenggam senjata pusaka yang setiap saat akan memperlihatkan keampuhannya masing-masing. Ayo, Empu Bajil. Sekarang apa yang ingin kau lakukan? Babu. Kau curi dari mana senjata pusakamu itu, Arya Kamandanu? Aku bukanlah seorang pencuri. Jangan memutarbalikkan kenyataan. Justru kaulah pencuri tengik. Kaulah pencuri yang suka menggunakan siasat licik. Dengar, Empu Bajil. Nampaknya para dewa tidak merestui pedang naga puspa berada dalam genggaman. Karena itu dia mengirim senjata pusaka yang lain kepadaku. Lihatlah. Omong kosong. Mari kita lihat mana yang lebih ampuh. Pedang di tanganku ini atau pisau dapur yang sekarang kau genggam. Peristiwa selanjutnya sungguh-sungguh menakjubkan. Bagi mereka yang sempat melihatnya, akan merupakan suatu tontonan yang sangat langka. Hampir tidak bisa dipercaya oleh penglihatan mata biasa. Empu Bajil segera menyerbu dengan pedang naga puspa. Kilatan merah menyambar ke sana kemari. Sementara Arya Kamandanu menangkis serangan dengan kilatan-kilatan berwarna biru. Maka akhirnya, yang nampak hanyalah cahaya merah dan cahaya biru yang saling menyambar ke sana kemari. Buang waktu percuma. Ayo, kita selesaikan pertarungan ini hingga paripurna. Kau jangan sombong, Sakawuni. Belum tentu kau dapat merobohkan aku. Hah, iya, memang. Belum tentu aku dapat mengalahkanmu. Tapi kau pun belum tentu dapat mengalahkan aku. Pertarungan belum selesai. Karena itu, marilah kita selesaikan segera. Aku tidak bisa melayaninya terlalu lama. Benturan-benturan keras itu bisa menggugurkan kandunganku. Dan aku merasakan tenaga dalamku semakin merosot. Ayo Dewi Sambi, apalagi yang kau tunggu? Sabar Sakawuni, malam masih panjang. Kau tidak perlu terburu-buru hanya untuk mengakhiri hidupmu. Hei, Sambi, jangan lari. Jangan lari kau wanita iblis. Ternyata senjata kerismu itu mampu menandingi pedang naga puspa ini. Kita baru bertarung dengan beberapa jurus, Empu Bajil. Pertarungan baru saja dimulai. Sepertinya kau yakin sekali bahwa kau akan dapat memenangkan pertarungan ini, anak muda. Benar, Empu Bajil. Aku meyakininya, seperti aku meyakini matahari akan terbit esok pagi. Dimanapun juga kejahatan pasti akan dapat dimusnahkan. Sifat dan sikap Adikang, Adikung, Adikuna akhirnya pasti akan hancur luluh.
Dengarlah Pubajil. Sekarang ini kau sedang dalam keadaan sekarat. Sebentar lagi kau akan lenyap bersama kejahatan-kejahatan. Empu Bajil tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba dia bergerak dengan cepat. Arya Kamandanu terpaksa membuang tubuhnya ke samping. Demikian melihat cahaya merah menyambar ke arah dadanya. Awas! Jangan lari kau penjahat busuk! Sampai ke ujung dunia pun aku akan memburumu, Pubajil. Jangan lari kau! Busuk. Rupanya dia sudah mengetahui cara-cara menggunakan pedang naga puspa itu. Empu Bajil cukup cerdik. Dia tidak berani bertarung lebih dari 10 jurus. Dia memilih kabur. Hai Empu Bajil, ayo kita lanjutkan pertarungan. Keluar kau dari persembunyianmu. Ayo, hadapilah Arya Kamandanu. Belang. Sekalipun menggenggam senjata pusaka yang ampuh, Empu Bajil mempunyai kelemahan, mempunyai keterbatasan. Seperti yang pernah dialami Arya Kamandanu. Sebelum Arya Kamandanu memiliki pengalaman digigit ular naga puspa Kresna. Setiap kali memainkan jurus-jurus pedang naga puspa, kekuatannya seperti tersedot habis. Dia tetap tidak akan mampu memainkan pedang naga puspa lebih dari 10 jurus. Demikian pula apa yang dialami Empu Bajil. Karena itu, setiap kali merasakan kekuatan tenaga dalamnya semakin merosot, ia memilih kabur. Bagaimana dengan Sakawuni? Kami sempat bertarung lebih dari 30 jurus. Tapi aku tidak bisa melayaninya dengan bebas, Kakang. Aku takut calon bayi dalam kandunganku menjadi gugur. Aku harus berhati-hati. Benar, Sambi. Kau tidak usah memaksakan dirimu untuk bertarung. Kau harus tetap menjaga kandunganmu. Sampai suatu ketika nanti bayimu lahir ke dunia. Bayimu adalah juga bayiku. Lalu, bagaimana dengan musuh besarmu itu, Kakang? Dia mempunyai sebilah keris yang tidak kalah ampuhnya dengan pedang ini, Sambi. Kami telah bertarung beberapa kali, tapi aku harus selalu membatasi pertarungan. Aku tidak berani bertarung lebih dari 10 jurus. Kalau aku memaksanya juga, aku sendiri bisa binasa oleh pedang keramat ini. Jadi, bagaimana sekarang, Kakang Bajir? Kita harus menggunakan siasat, Sambi. Kemampuan Arya Kamandanu benar-benar luar biasa. Dan dia nampaknya tahu kelemahanku. Dia tidak memberiku kesempatan untuk istirahat bareng sejenak. Dia tidak memberiku kesempatan untuk memasukkan pedang ini ke dalam sarungnya. Dia terus memburu aku. Dia benar-benar ingin membunuh aku. Kukira kita harus mencari tempat yang tenang dan tersembunyi, Kakang Bajir. Di tempat itulah nanti kita bisa menyusun siasat yang jitu. Benar, Sambi. Tapi di mana? Kau tahu tempat yang cukup aman dan tersembunyi? Aku tahu, Kakang Bajir. Di balik lereng ini. Di balik lereng bukit ini ada sebuah gua yang cukup tersembunyi. Gua itu berada di bawah pohon raksasa. Kalau kita bersembunyi di sana, aku yakin Arya Kamandanu dan Sakawuni tidak akan dapat menemukan jejak kita, Kakang. Baiklah, kalau begitu marilah kita pergi ke sana.
Kaukah itu Sakawuni? Iya, Kamandanu. Bagaimana dengan Putong Bajil? Dia berhasil meloloskan diri. Aku juga gagal membunuh wanita iblis itu. Dia kabur begitu aku lengah. Tapi kukira mereka tidak akan bisa berlari cukup jauh. Mereka pasti masih berada di sekitar lereng bukit ini. Ada banyak sekali celah-celah tebing di sekitar tempat ini. Mungkin mereka bersembunyi di salah satu celah. Kita jangan membuang-buang waktu, Sakawuni. Ayo kita cari mereka. Ini cukup terlindung. Benar, Sambi. Kita istirahat dulu barang sejenak. Setelah itu barulah kita memulihkan siasat untuk menjebak mereka. Kok kelihatannya sangat lelah, Kakang. Wajahmu pucat. Dan apa, Sambi? Katakan saja. Katakan terus terang. Kau kelihatan jauh lebih tua sekarang. Aku memang sudah cukup tua, Sambi. Sepertinya wajar kalau aku kelihatan tua. Untuk sesaat lamanya, Empu Bajil dan Dewi Sambi istirahat di ruangan goa yang tidak begitu dalam. Tapi goa itu memang letaknya cukup tersembunyi. Di atas goa ada sebuah pohon raksasa yang tumbuh menjulang ke atas langit. Pohon raksasa itu kelihatan sangat angker. Daunnya meranggas. Hanya tinggal batang dan cabang-cabangnya saja, seolah-olah ingin mencakar gelapnya malam. Tiba-tiba Empu Bajil teringat apa yang telah dikatakan gurunya, Wong Agung, atau yang biasa juga disebut Guru Jana Mahadwija. Bajil, camkanlah apa yang kukatakan kepadamu ini. Sekalipun kau memiliki aji segara geni yang demikian sempurna, sekalipun kau menggenggam senjata pusaka yang dapat meruntuhkan istana di atas langit, tapi kau tidak akan mampu menguasai perjalanan nasib manusia. Dengar, Bajil, mati hidupnya musuh besarmu bukan berada di tanganmu sendiri, tetapi di tangan yang maha kuasa, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Karena itu, jangan sombong, jangan pongah, dan jangan besar kepala. Ingat pepatah orang-orang zaman dulu ini, kodok tan bisa ngemuli lengo. Kata tidak akan bisa menyelimuti sarang persembunyiannya sendiri. Sebesar-besarnya kata, pasti akan lebih besar sarangnya sendiri. Itulah pepatah kuno. Itulah petuah orang-orang tua zaman dulu. Jadi, pada dasarnya, sekalipun kau telah menjelma menjadi pendekar pilih tanding, kau tidak akan mampu merubah nasib yang berada di dalam genggamanmu sendiri. Inilah yang perlu kau camkan, Bajil. Sekali lagi, jangan sombong, jangan pongah, dan jangan adikang adikung adikuna. Kakang Bajil, Kakang Bajil. Benarkah Kakang Bajil? Apakah kau merasa ketakutan? Tidak, aku tidak takut. Aku sama sekali tidak takut, Sambi. Untuk apa aku harus merasa takut? Pedang naga puspa ini masih berada di dalam genggaman tanganku. Aku tidak akan merasa takut menghadapi apapun juga. Lihatlah nanti, orang yang bernama Arya Kamandanu pasti akan kubinasakan. Kakang Bajil, kau tidak usah menipu dirimu sendiri. Menipu dirimu sendiri? Apa maksudmu, Sambi? Apa maksudmu? Aku tahu.
kau merasa ketakutan sekarang ini. Dan kau tidak usah mengingkarinya. Aku pun demikian, Kakang. Aku merasa sangat takut. Aku ketakutan, Kakang. Diamlah, Sambi. Diamlah. Empu Bajil merasa sangat kesal karena tiba-tiba Dewi Sambi bicara soal rasa takut. Tapi sesungguhnya memang rasa takut itu mulai menjalar di relung-relung hatinya. Nah, saudara pendengar,